Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, indeks kualitas udara Jakarta masih menjadi persoalan hingga saat ini ya. Iya, tentunya, dan terutama untuk mengetahui hasil indeks kualitas udara. Lalu bagaimana upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pengendalian pencemaran udara? Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari ruang pemantau udara Gedung Kementerian KLHK. Sisilia, dari tempat Anda saat ini bagaimana pantauan udara ataupun pantauan cuaca dan juga kualitas udara dari sana? Silakan Sisil. Ya, Reza dan juga Gemma, pantauan masih terus dilakukan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan untuk melihat bagaimana kualitas udara tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya namun juga seluruh Indonesia. Karena total ada 56 alat yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di Indonesia yang tersebar di berbagai titik, tidak hanya untuk mengukur udara yang saat ini ada, namun juga untuk mengukur bagaimana emisi buangan yang dikeluarkan oleh perusahaan industri. Karena sampai saat ini juga kualitas udara masih terus menjadi perbincangan masyarakat di ruang publik, dan bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah angkat bicara mengenai hal ini. Namun sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama yang sering beraktivitas di luar ruangan ini, adalah bagaimana mereka bisa membaca data terkait dengan kualitas udara ini dengan benar dan juga valid. Karena Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beberapa waktu yang lalu sempat mempertanyakan ataupun sempat menyatakan dan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati khususnya dalam membaca alat pengukur kualitas udara yang hanya menggunakan satu parameter atau parameter tunggal. Karena ternyata ada 7 parameter yang harus digunakan sehingga kita bisa membaca kualitas udara ini secara lebih valid dan secara lebih komplit. Tidak hanya partikular matter saja, namun juga ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, ozon, hingga hidrokarbon. Dan sekarang saya berada di ruang pemantau ataupun ruang kontrol untuk pemantau kualitas udara yang dimiliki oleh KLHK. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya cara membaca ini, seberapa efektifkah ini untuk bisa membantu masyarakat dalam melihat kualitas udara, hingga seberapa efektif ini untuk bisa membantu membuat kebijakan publik, yang akan dijelaskan oleh Ibu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK. Selamat pagi, Bu Lukmi. Pagi. Ya, Bu, KLHK punya alat sendiri 56 titik tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat terkait dengan alat ini, Bu? Iya. Terima kasih Mbak. Sebenarnya alat yang dimiliki oleh KLHK, alat pantau ini ada 54 ditambah dengan dari kabupaten kota atau provinsi yang memilikinya dan terintegrasi di KLHK. Ada 73. Jadi alat ini adalah namanya Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang kita sebut itu, dan melakukan pemantauannya secara otomatis real time dan kontinu. Dari data hasil pemantauan tersebut nanti akan digunakan untuk menghitung indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk mengatakan apakah udaranya baik, sedang, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Jadi untuk mengatakan kualitas udara sehat atau tidak sehat dan sebagainya itu diperlukan 2 data. Satu, data hasil pengukuran, yang kedua adalah data standar atau baku mutu udara ambien di suatu negara. Dan Indonesia sudah memilikinya, yaitu di PP 22 tahun 2021 lampiran 7, bisa dilihat. Nah, hasil pemantauannya itu yang diukur ada 7 parameter. Artinya ini 7 parameter ini tadi yang seperti disampaikan Ibu Menteri bahwa tidak boleh 1 parameter saja ya Bu ya, harus 7 ya? Di peraturan di Indonesia seperti itu. Itu ada di peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2020. Itu sebagai standar di Indonesia yang diacu panduannya itu. Artinya bagaimana mengatakan kualitas udara baik, tidak sehat atau sangat tidak sehat itu mengacu di peraturan itu Indonesia. Di negara lain pun juga punya sendiri-sendiri ya. Nah, parameternya ini ada PM10, PM2,5, SO2, CO, ozon, NO2 dan hidrokarbon. Ini sebagai contoh nanti ya, ini di Gelora Bung Karno dapat kita lihat ini perhitungan ISPU-nya memang dilakukan untuk semua parameter ini, dan ini namanya parameter kritis. Misalnya ketemu yang paling tinggi PM2,5 seperti itu. Bu, tapi kan tidak hanya 7 itu, juga ada parameter meteorologi juga yang perlu diperhatikan, arah angin, cuaca dan sebagainya. Kita bisa baca ini, Bu. Angin
Ya, ini arah angin dapat kita lihat, kecepatan angin itu juga kita ukur, curah hujan, kelembapan semuanya juga diperhatikan karena itu juga akan mempengaruhi kualitas udara itu sendiri ya. Bu, tadi juga sempat Bu Lukmi jelaskan bahwa tidak hanya ambien saja yang diukur dengan alat ini, namun juga emisi buangan yang dilakukan oleh industri karena salah satu faktornya juga industri ya Bu ya, membuat kualitas. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai itu Bu? Juga memantau ya. Kami memiliki sistem namanya Sispek, yaitu sistem pengelola dan penerima data dari alat ukur industri di cerobong industri berupa emisinya yang diukur ya dengan peralatan yang continuous emission monitoring. Itu diwajibkan bagi 10 jenis industri. Salah satunya ya pembangkit listrik, ada juga industri rayon, ada pabrik semen, itu 3 jenis ya, 3 jenis dari 10 jenis industri yang wajib memasang alat memantau emisi di cerobongnya dengan real time, dengan continuous dan otomatis. Dan itu dikonekkan dengan sistem yang ada di KLHK. Sispek ini, saat ini jumlah perusahaan yang sudah terintegrasi, cerobongnya terkoneksi di Sispek ini ada 100. Jumlah cerobong yang terintegrasi ada 259 dari 10 jenis kegiatan tadi ya. Dan ini datanya sudah cukup banyak, ini yang dilakukan oleh KLHK. Jadi tidak hanya memantau udara ambiennya, tapi dari sumber pencemarnya, emisinya di cerobongnya kita ukur. Bu, bagaimana jika perusahaan tersebut belum terintegrasi dengan teknologi ataupun Sispek yang dimiliki KLHK ini Bu? Bagaimana mereka melapor mengenai emisi buangan mereka? Ya, ini memang menjadi kewajiban bagi industri untuk melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan, salah satunya untuk udara. Jadi ada yang diwajibkan secara manual, pemantauan manual, ada secara yang otomatis, ya otomatis memasang continuous emission monitoring. Itu dilaporkan di sistem simple. Ada sistem pelaporannya sendiri, seperti itu. Dan kalau misalnya dia tidak melakukan, belum melakukan pemasangan continuous emission monitoring kalau berdasar kewajiban di Peraturan Menteri LHK nomor 13 tahun 2021 dia belum melakukan, ya tentu akan kena sanksi. Ada pembinaan dari pemerintah untuk melakukannya. Tapi kalau lama tidak melakukan terus, masih salah terus, ya kena sanksi administratif. Sanksi akan siap diberikan untuk perusahaan yang tidak disiplin ya Bu ya. Bu, kita kembali melihat layar ini Bu. Kita bisa lihat Bu untuk kondisi wilayah DKI Jakarta mungkin Bu sekarang gimana, mungkin bisa dibantu dijelaskan bagaimana membaca datanya, kemudian apa yang perlu diperhatikan jika kondisi udara seperti itu. Boleh kita lihat? Iya, kita lihat ini kalau di daerah Jabodetabek ini ada 15 stasiun pemantau kualitas udara yang otomatis ini yang dikelola oleh KLHK dalam perhitungan indeks ISPU ini. Ini contoh nomor 1. Nah, nomor sini Mas, agak ke atas Mas. Ya, nomor 2. Nah, ini Jakarta ini di Gelora Bung Karno. Nah, ini Gelora Bung Karno tadi yang Jakarta tadi Mas. Nah, itu warnanya kuning. Artinya tidak sehat. Tidak sehat itu nilai ISPU-nya antara 100 sampai 200. Ini 108 ya tidak sehat. Sedikit ya, tidak sehatnya begitu. Kalau 100 saja itu masih sedang kondisinya seperti itu. Nah, kalau di DKI sendiri ada 6 stasiun pemantau. Salah satunya yaitu di GBK, di Kelapa Gading, di Bundaran HI, di Jagakarsa, Lubang Buaya, satu lagi di Kebonjeruk. Ya, seperti itu. Jadi sekarang ini kuning, kalau kuning itu berarti kualitas udaranya masuknya tidak sehat ya Bu ya? Sehat, ya. Tidak sehat, dan kalau kita melihat aplikasi, karena ternyata juga ada di aplikasi ya Bu ya? Ini di mana ini? Ini aplikasi DKI Jakarta. DKI Jakarta 4. DKI Jakarta 4 itu sama dengan di mana Mas? Ya. Lubang Buaya. Ya, 116. Ini di Lubang Buaya. Ya, kemarin di Lubang Buaya kan ada pembakaran usaha masyarakat membakar arang ya, pembuatan arang, dan itu sekarang sudah ditutup. Jadi hal semacam itu yang dilakukan oleh KLHK dan pemerintah daerah Jabodetabek untuk menutup sumber-sumber emisi yang berpotensi mencemari udara. Oke, Bu, kalau misalnya ini Bu, sejauh ini sejak hadir di 2016 tadi infonya alat ini, kemudian sejauh ini efektivitasnya seperti apa sih Bu untuk bisa menentukan kebijakan publik ke depannya, terutama untuk mengatasi kualitas udara yang memburuk beberapa waktu terakhir Bu? Ya, tadi sudah saya sampaikan contoh nih di Lubang Buaya.
kenapa setiap harinya tidak sehat terus gitu, sering tidak sehatnya. Nah dari situ kita akan melihat di situ ada apa, kegiatan apa saja, apakah disebabkan dari sumber bergerak seperti transportasi atau sumber yang tidak bergerak yang tetap seperti industri atau pembakaran terbuka. Dan sekarang kelihatan bahwa pembakaran sampah ternyata marak dilakukan juga karena KLHK sudah membentuk Satgas dan saat ini sudah bergerak bersama dengan pemerintah daerah melihat potensi-potensi dari Jabodetabek. Bu Lukmi, terakhir dari saya, sejauh ini dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan kualitas udara ini, seberapa menurunnya atau seberapa menurunnya polusi yang terjadi, Bu? Kita sebulan terakhir sudah membahas mengenai ini. Penurunan untuk polusinya gimana, Bu? Oh, maksudnya apakah kualitas udaranya semakin memburuk atau enggak, atau lebih membaik atau tidak? Ya ini masih fluktuatif. Kami kan sekarang sedang operasi pengawasan yang lebih mendalam ya ini karena musim kemarau ini pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus pada umumnya kualitas udaranya lebih buruk dibanding hari-hari lain. Kalau dilihat dari sumber pencemarnya, mungkin selama setahun ini ya itu saja pasti kendaraan dan industri, pembakaran terbuka. Tapi kenapa ketika musim kemarau ini juga semakin kelihatan meningkat. Nah, oleh karena itu memang pengaruh musim, pengaruh arah angin itu juga mempengaruhi. Parameter meteorologi tadi ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Lukmi atas penjelasannya dan tentu ini semoga bisa diperhatikan juga oleh masyarakat. Ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Iya, saya tadi ingin memperlihatkan bagaimana kondisi di industri-industri atau pembangkit. Coba Mas Dede dilihat apakah dia memenuhi peraturan atau tidak. Coba lihat. Ya, ini ada contoh dari industri. Ada industri dari PLTU, contoh dari per 5 menitnya untuk dia bisa emisinya terlihat seperti itu. Ini ada batas emisinya, ini emisi yang dikeluarkan oleh industri. Jadi mampu bisa melihat mana yang lebih baku mutu, mana yang enggak, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Dede dan juga Bu Lukmi atas penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian bagi masyarakat ya Bu ya. Dan tentunya bagi Anda pemirsa, Anda juga bisa melihat langsung bagaimana kualitas udara yang dilakukan pemantauannya oleh KLHK ini melalui aplikasi yang bisa Anda download di handphone Anda. Ini ada namanya Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, sehingga ketika Anda hendak beraktivitas di luar ruangan, Anda bisa mengecek terlebih dahulu untuk kualitas udaranya. Kembali ke Anda kepada Reza di studio. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba atas informasinya mengenai pemantauan polusi udara dari KLHK. Selamat kembali bertugas.